Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap bergantung secara total kepada Tuhan. Berharap karena disitulah berkat kebaikan, kemurahan Tuhan tercurah ketika kita dalam hidup ini mengakui Dia, dan Dia akan meluruskan jalan-jalan kita. Karena itu kita terus sedang belajar, bukan mengetahui tentang kerendahan hati, tetapi kita coba membangun dan menghidupi kebenaran tentang kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kemarin kita sudah belajar kesimpulan, kesombongan lawan daripada kerendahan hati. Kita jadi belajar kesimpulannya. Kita sudah belajar bahwa perbedaan atau kesimpulan, kalau orang-orang yang sombong dalam masalah otoritas, dia tidak pernah mau belajar bersabar menantikan sampai otoritas diberikan kepada dia. Dia tidak berfungsi karena dia punya ambisi. Dia berusaha mengambil otoritas seperti iblis. Dia mengangkat dirinya, menyamakan dirinya, coba berkata dalam hatinya, aku hendak naik lebih tinggi dari Allah, dan akhirnya dia direndahkan. Berbeda dengan orang-orang yang rendah hati. Dia tidak pernah mengejar posisi. Dia tidak pernah mau coba merampas, mengambil. Dan justru orang-orang seperti ini yang mendapat kepercayaan dan diberikan. Dan kita harus percaya bahwa yang mengangkat, yang meninggikan adalah Tuhan. Kalau kita merendahkan, Tuhan akan mengangkat kita. Dan kita perlu belajar bahwa tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan, tidak ada mahkota tanpa salib. Karena itu, poin yang kedua yang kita coba belajar, kesimpulan orang sombong dengan orang yang rendah hati. Perbedaannya adalah orang yang rendah hati hidupnya tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang terjadi di luar hidupnya. Artinya pikiran dan perasaannya tidak terpengaruh lagi. Dia lebih dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Itu perbedaannya. Kalau orang-orang yang sombong, dia terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar. Dia bisa berubah tiba-tiba ketika dia mendapat perlakuan. Langsung pikiran dan perasaannya berubah ketika perlakuan yang dia terima menurut dia tidak baik, tidak benar, tidak cocok. Jadi pikirannya, perasaannya selalu terganggu. Perasaannya selalu naik turun. Sangat bergantung dengan situasi apa yang terjadi di luar. Ketika dia diperlakukan tidak adil, tidak benar, ketika dia mungkin tidak mendapatkan sama, dia bisa berubah setia. Seperti yang sudah kita pelajari, contohnya misalnya Raja Uzia. Dia berubah setia, yang tadinya setia kepada Tuhan menjadi tidak setia. Bahkan dia melanggar firman Tuhan. Dia dikuasai oleh pikiran perasaan. Dia masih dikuasai, dipengaruhi, sehingga dia menjadi tinggi hati. Dan dia coba melakukan hal-hal yang merusak, kata Alkitab. Jadi orang yang rendah hati, dia benar-benar terpengaruh, dipengaruhi, dikuasai oleh yang namanya kebenaran firman Tuhan. Jadi responnya bukan lagi daging, tapi reaksi dan responnya adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita disuruh dalam Filipi 2 ayat yang kelima dan keenam, biarlah dalam hidup kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya banyak merenungkan, kenapa kita harus menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Karena pikiran dan perasaan manusiawi kita begitu gampang menipu diri kita, menipu hati kita, membuat kita naik turun. Waktu kita senang, perasaan kita dapat sesuatu dari luar, kita senang. Jadi kehidupan yang sejati adalah ketika kita sukacitanya tidak lagi berdasarkan apa yang terjadi di luar. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu membaca dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 16-23. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura, merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat, dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kita melihat bahwa kita jangan sampai diperdaya oleh kerendahan hati orang yang berpura-pura merendahkan diri, bahkan beribadah sama malaikat, membanggakan, berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri, seperti yang sekarang muncul ketika corona datang.
pelihat, nubuat. Tapi orang kehilangan yang namanya kerendahan hati untuk tetap bisa diatur, diarahkan. Makanya ini kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang benar, walaupun kita dipakai Tuhan, kita harus tetap berada terikat satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Kolose, di mana kita berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hidup duniawi. Jadi kita hati-hati juga bahwa kerendahan hati yang sejati itu kita tidak terpengaruh lagi oleh sekedar aturan-aturan, sesuatu yang datang dari luar. Tapi kerendahan hati yang sejati, dia berada dalam kebenaran, terikat di dalam kebenaran, tersusun, bertumbuh ke arah kepala itu, ke arah perubahan kepada karakter Kristus. Bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan ya tentang pemakaian Tuhan, pelayanan dan segala macam. Tapi kerendahan hati akan membawa kita pada jalan menjadi serupa dengan Kristus. Kerendahan hati membawa kita kepada kesamaan, kita menjadi serupa seperti yang Tuhan inginkan, bahwa sejak awal kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Yesus, yaitu karakter kita. Dan Mother Teresa berkata bahwa kerendahan hati adalah induk atau ibu dari segala kebaikan. Dan kerendahan hati akan membawa kita memiliki kasih yang nyata, dan itulah yang dibuktikan oleh Mother Teresa, bagaimana dia mampu melayani orang-orang yang terbuang. Banyak orang hari ini menjadi Kristen, tahu firman tentang kerendahan hati, tetapi tetap berpecah belah. Bergaulnya hanya orang-orang tertentu, bahkan yang mengerikan, dia tetap rasis, dia tetap membeda-bedakan suku, golongan. Saya berdoa supaya kita memahami bahwa orang yang sombong selalu terpengaruh melihat sesuatu datangnya dari luar, dan itu yang menentukan nilai hidupnya. Tetapi kerendahan hati yang sejati adalah dia seperti kebenaran di dalam batin, kebenaran dari dalam. Dia berpegang teguh, dia tidak terpengaruh apa yang terjadi di luar, tetapi dia dikuasai sepenuhnya oleh firman Tuhan. Yesus contohnya, ketika dalam puncak penderitaannya, dia tidak mengeluh, dia tidak menghujat, dia tidak menghakimi, dia tidak mengancam, katanya di atas kayu salib, tapi dia menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Saya berdoa biar hari-hari ini kita semakin punya kapasitas yang besar hati kita. Kita tetap bisa mengasihi di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah situasi yang sulit hari ini. Kasih, respon kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.